Perkenalkan, saya Cantika Virasana, 255575524 TK 62950. Kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 5 Mekanika Teknik kelas A, yaitu Structural Analysis yang kedua, nomor 5. Jadi di sini kita disuruh determine the forces in member EF, batang EF, BE atau di sini kita ganti sebagai CF, BC, dan juga BF. Dimana di truss ini kita juga harus state apakah dia tension atau compression. Dan di sini juga dijelaskan bahwa nilai P1 itu 9 kN, P2 itu 12 kN, dan P3 adalah 6 kN. So, kita langsung breakdown aja. Yang pertama, kita ketahui bahwa P1 itu 9 kN dan P2 itu 12 kN. Dimana jarak horizontalnya adalah 3 meter dan juga tinggi trussnya adalah 3 meter. Sehingga kita dapatkan nilai tetanya yaitu 45 derajat. Nah, sin dan cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2 dan kita selesaikan menjadi 0,707. Nah, terus kita mencari, karena ini setimbang, maka kita akan mencari sigma FY sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, dan juga sigma M terhadap momen terhadap titik A sama dengan 0. Yang pertama, kita mencari sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0 adalah seluruh gaya yang bekerja secara horizontal, dimana di sini terdapat roller dan pin, dan AX itu horizontal dan nilai P3 itu horizontal juga, sehingga kita dapatkan AX plus 6 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan nilai AX pada pin itu adalah minus 6 kN atau ke kiri. Berarti kita melawan dari asumsi yang sudah ada. Lalu sigma FY sama dengan 0 itu adalah seluruh gaya yang bekerja secara vertikal di truss ini. Sehingga gaya yang bekerja secara vertikal terdapat AY, DY, dan juga P1 dan P2. Nah, AY dan DY arahnya ke atas dan P1 dan P2 arahnya ke bawah, sehingga P1 dan P2 tandanya minus. Kita hitung sehingga mendapatkan nilai AY plus DY sama dengan 21. Nah, karena di sini ada dua parameter gaya yang tidak kita ketahui, maka kita harus menggunakan persamaan lain, yaitu persamaan momen. Persamaan momen yang kita hilangkan dalam persamaan ini, komponen yang kita hilangkan dalam persamaan adalah titik A, di mana gaya yang bekerja kita akan menggunakan acuan titik A. Yang pertama ada DY. DY ini adalah gayanya, dan 9 meter adalah 3 ditambah 3 ditambah 3, yaitu jarak perpendikular terhadap titik putar. Dan jarak perpendikular terhadap titik putar terhadap titik 9 dari titik A adalah 3 meter. Dan terhadap titik A dari titik 12 kN adalah 12 kN atau P2 adalah 6 meter karena 3 ditambah 3. Lalu P3 ini juga menghasilkan momen pada titik A, sehingga kita dapatkan jarak dari A ke F itu adalah 3 meter, sehingga kita tetap substitusikan nilai P3 atau 6 kN ke dalam persamaan momen terhadap titik A. Lalu kita hitung equationnya sehingga didapatkan DY sama dengan 13 kN. Nah, DY ini bisa kita substitusikan ke dalam sigma FY sama dengan 0 yang tadi telah kita hitung.
AY plus DY sama dengan 21. Nah, karena DY-nya 13, maka AY-nya adalah 8 kN. Nah, karena dia positif, maka AY itu mengarah ke atas. Kemudian kita setelah kita mendapatkan seluruh gaya-gaya yang bekerja, kita masukkan ke dalam FWD. Nah, FWD-nya sebagai berikut, dan kita langsung masuk ke method of joins. Yang pertama kita akan menghitung join di join D. Pada join D itu terdapat roller, yaitu gayanya ke atas 13 kN. Nah, kita menggunakan sigma F sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0-nya itu adalah seluruh gaya yang bekerja secara vertikal, yaitu 13 dan FDE sin theta. FDE sin theta adalah karena FDE-nya belum diketahui, maka kita masukkan sin theta-nya yaitu 0,707. Nah, 13 ditambah FDE dikali 0,707 sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan equation-nya adalah FDE sama dengan minus 18,4 kN compression. Sehingga dari asumsi awal itu jadinya mengarah ke joins. Kemudian sigma Fx sama dengan 0 adalah seluruh gaya yang bekerja secara horizontal, dimana gaya yang bekerja secara horizontal kita lihat di sini adalah FDC minus FDC karena arahnya ke kiri, dan juga FDE cos theta. FDE cos theta itu adalah, kita sudah mengetahui nilai FDE, tinggal disubstitusikan dan didapatkan nilai FCD adalah 13 kN tension karena dia positif. Kemudian di titik di join E itu kita mendapatkan sigma Fx sama dengan 0 dan juga sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0-nya adalah seluruh gaya yang bekerja secara horizontal. Nah, seluruh gaya yang bekerja secara horizontal itu adalah FEF dan juga FDE cos theta. Nah, sehingga kita substitusikan komponennya minus FEF dan juga minus FDE cos theta. Sehingga kita mendapatkan nilai FEF-nya adalah minus 13 kN compression karena minus. Dan sigma Fy sama dengan 0 ini adalah seluruh gaya yang bekerja secara vertikal. Nah, seluruh gaya yang bekerja secara vertikal di sini ada FCE dan juga FDE minus FCE dan juga plus FDE sin theta. Nah, FDE sin theta itu sama nilainya 13 juga, sehingga dapatkan FCE sama dengan 13 kN tension. Kemudian kita akan masuk ke join C untuk mendapatkan nilai FCF dan juga FBC. Nah, di join C kita lihat di sini ada 4 batang dan juga 1 gaya ke bawah, sehingga nilai Fy sama dengan 0 atau gaya yang bekerja secara vertikal itu ada 13 kN dan 12 kN 13 kN dan 12 kN ke bawah, dan juga ada ke atas yaitu FCF sin 45 derajat. Nah, kita masukkan ke dalam equation sehingga didapatkan FCF sama dengan minus 1,41 kN compression. Kemudian karena kita mendapatkan nilai FCF ini adalah minus dan compression, maka arahnya kita balik menjadi menuju ke join C, sehingga benar bahwa nilai 1 ini tetap plus gitu ya. Sehingga
gaya yang bekerja secara horizontal adalah FBC, FCF, dan juga FCD. Karena ini compression sehingga mengarahnya ke C. Nah, ini juga arahnya ke kanan sehingga kita plus. Ini plus, dan ini minus. Sehingga didapatkan FBC-nya adalah 14 kN tension. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai BF dengan hanya menggunakan join B dan juga sigma FY sama dengan 0 di join B. Nah, sigma FY ini adalah plus FBF dan juga minus P1, 9 kN. Sehingga kita dapatkan nilai FBF adalah 9 kN tension. Sehingga in summary, batang, gaya, dan jenisnya kita dapatkan, yaitu batang EF itu adalah 13 kN compression, batang CF itu adalah 1,41 kN compression, dan batang BC itu adalah 14 kN tension, dan batang BF itu adalah 9 kN tension. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan cukup informatif. Terima kasih.